Baik, mari teman-teman. Sebelum kami belajar, perkenalkan nama Sikoko Lombere, NIM 2020 0111240114 dengan mata kuliah administrasi supervisi pendidikan dengan kata kunci administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Ya, di sini 4 hal yang penting akan kami bahas. Yang pertama, pengertian administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua, proses administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Yang ketiga, fungsi administrasi sarana dan prasarana pendidikan. 4, peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Di sini kami akan lihat ada berapa contoh-contoh dalam sarana dan prasarana pendidikan. Yaitu sarana pendidikan adalah peralatan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan untuk menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar. Contoh, gedung, ruang kelas, meja, kursi. Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, tetapi dapat dimanfaatkan untuk proses belajar. Contohnya, teman sekolah untuk pengajaran biologi dengan gedung sekolah. Selanjutnya, kami akan lihat ditinjau dari fungsinya terhadap proses belajar mengajar, yaitu sarana pendidikan yang berfungsi langsung dalam proses pembelajaran seperti alat belajar, alat peraga, dan media. Pembelajaran prasarana pendidikan berfungsi tidak langsung seperti gedung, tanaman, halaman. Yang kedua, ditinjau dari jenisnya, yaitu fasilitas fisik berwujud benda mati yang mempunyai peran untuk memudahkan dan melancarkan suatu usaha seperti kendaraan, komputer, mesin tulis, dan sebagainya. Fasilitas non-fisik, segala sesuatu yang berfungsi. Bersifat. Yang ketiga, ditinjau dari sifat beragamnya, sifat barangnya. Barang tak bergerak dikelompokkan menjadi barang habis pakai seperti kapur, tulis, tinta, kertas, penghapus, dan sebagainya. Barang tak habis pakai seperti komputer, mesin tulis, kendaraan, dan sebagainya. Dan juga barang tidak bergerak, yaitu barang yang tidak berpindah-pindah tempat atau letaknya, tidak bisa dipindahkan seperti gedung, sumur, dan sebagainya. Selanjutnya sebagai berikut. Di sini ada 2 komponen atau 2 bagian. 2 komponennya, yaitu yang pertama hardware dan software. Yang pertama, hardware atau perangkat keras adalah penampil software. Misalnya pesawat, radio, tape, recorder, proyektor, slide, proyektor film, dan sebagainya. Yang kedua, software atau perangkat lunak adalah bahan atau program yang ditampilkan dengan hardware. Misalnya kaset, piring hitam, slide film, skrip, rekaman, dan
sebagainya. Yang bagian kedua, proses administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Secara kronologis operasional kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidikan ada 6 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pengadaan barang. Yang kedua, pengadaan barang. Yang ketiga, penyimpanan inventarisasi penyaluran. Yang keempat, pemahaman rehabilitasi. Yang kelima, penghapusan dan penyingkiran. Yang bagian ketiga, yaitu ada 4 bagian. Fungsi administrasi sarana dan prasarana pendidikan, yaitu fungsi yang pertama yaitu mewujudkan situasi dan kondisi sekolah yang baik sebagai lingkungan yang memungkinkan secara didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan dan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi dalam pembelajaran. Yang ketiga, penyediaan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam proses belajar. Yang keempat, membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individu yang lainnya. Yang keempat, yaitu peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan dimulai dari sebagai berikut. Perencanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan, serta pengawasan penggunaan prasarana pendidikan dan juga sarana pendidikan. Sebagai pelaksana tugas pendidikan, guru juga mempunyai andil dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Dalam hal ini, guru lebih banyak berhubungan dengan sarana pengajaran, yaitu alat pelajaran, alat peraga, dan media pengajaran lainnya dibandingkan dengan sebagai berikut. Baik, kami telah belajar, hasil belajar kami akan baca di dalam kesimpulan. Yang pertama, administrasi sarana dan prasarana pendidikan merupakan seluruh perencanaan dan diusahakan secara sengaja maupun sungguh-sungguh dan pembinaan secara komponen benda-benda pendidikan yang agar senantiasa dipakai ready for use dalam BBM sehingga BBM semakin efektif dan efisien guna membantu. Sekian dan terima kasih. Materi kami sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati atas kerjasama yang baik dan kesabarannya. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat bagi yang mengikuti dan bersertakan dalam materi ini.